profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik student agensi atau disingkat menjadi PESDIK ya. Tentunya ini adalah langkah-langkahnya, yaitu dengan berdiskusi bersama pemimpin, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program strata yang serasata dan setali, tentunya yang tadi kita telah bahas di materi sebelumnya, yaitu pelaksanaannya festival olahraga tradisional, pameran, poster, deklarasi anti bullying, dan evaluasi program. Tentunya ini kita selalu mengaitkan dengan program, salah satu program pemerintah, yaitu anti bullying dan evaluasi, tentunya dilanjutkan dengan evaluasi program. Sementara materinya yaitu kebugaran jasmani, gizi seimbang, pencegahan bullying, pelatihan senam, proyek poster anti bullying. Tentunya materi kebugaran jasmani yang setiap hari Sabtu kita selalu mengadakan senam kesegaran jasmani. Pada saat itu di dalam kebugaran jasmaninya serta gizi seimbangnya, tentunya ini harus dibantu dengan pihak orang tua di rumah. Dan juga untuk kedepannya, alhamdulillah kita ya Bu, kedepannya ada program pemerintah yang menyangkut mengenai gizi seimbang, yaitu dengan diadakannya makan siang gratis dari tentunya salah satu program Pak Wakil Presiden ya. Tentunya mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu pencegahan bullying, pelatihan senam, proyek poster atau anti bullying. Dan saya percaya di setiap sekolah yang Ibu pimpin, di setiap tempat bekerja Ibu, ada yang namanya poster anti bullying ya Bu ya. Tentunya di sana kita selalu sangat giat untuk terus-terusan menggembor-gemborkan tentang anti bullying ini. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan senam kebugaran setiap hari Sabtu, sarapan yang sehat, pemberian tablet tambah darah. Tentunya ini salah satu program daripada Dinas Kesehatan yang harus memberikan obat tambah darah kepada peserta didik. Membuat poster anti bullying, persiapan festival olahraga tradisional, dan pameran poster anti bullying. Tentunya di dalam pembelajaran festival olahraga tradisional itu mulai dari kalau di kita itu adanya mainan-mainan tradisional ya, dari mulai jajangkungan, terus galasin, terus apalagi ya Bu. Kucing-kucingan gitu ya, atau juga boy-boyan gini yang tentunya kasti lah istilahnya. Itu banyak sekali olahraga yang telah lalu kita lupakan, yang tentunya kita harus, salah satu tugas daripada guru PJOK harus menggairahkan kembali minat bakat anak terhadap olahraga tradisional tersebut gitu ya. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan senam bugarnya, yaitu dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kita selalu mengadakan SKJ, sarapan yang sehat. Tentunya ini berkaitan dengan salah satu program daripada pemerintah, dan juga pemberian tablet tambah darah itu mungkin akan diberikan langsung oleh dinas terkait. Dan untuk selanjutnya yaitu struktur program dan mitra Kombel ya, komunitas belajar ini tentunya ya, dari mulai waktu, tempat, dan target. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari mulai waktu, tempat, dan target. Untuk waktunya sendiri yaitu program Serasata dan Setali adalah program P5 yang dilaksanakan pada bulan November 2024 selama 4 pekan atau satu bulan ya, tentunya setiap hari Sabtu, meliputi tahap sosialisasi, pelaksanaan festival dan pameran, dan evaluasi tentunya yang terakhir. Untuk tempatnya yaitu pelaksanaan program senam bugar, sarapan sehat, dan festival olahraga dilaksanakan di lapangan olahraga, pemberian materi di dalam kelas dan musola,
begitupun dengan pameran yang dilaksanakan di lab digital tentunya. Dan untuk selanjutnya yaitu target peserta program Sarasata dan Setali ini adalah seluruh peserta didik pada jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan jumlah 111 orang tentunya. Ini adalah untuk targetnya sendiri. Dan untuk selanjutnya yaitu ada peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Komunitas belajar sekolah atau disingkat menjadi cermat sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi tentunya. Rekan sejawat yang terlibat ya diantaranya di sini ada Ibu Rupa, ada Ibu Nurul, ada Ibu Indah dan yang lainnya. Begitupun dengan Bapak Kepala Sekolah yaitu dan yang diwakili dengan rekan sejawat yang terlibat yaitu rekan-rekan saya di sekolah ya, begitupun dengan pendampingan proyek dan guru agama atau guru PAI di sini adalah Ibu Panur Faida berdiskusi bersama dan mengembangkan memberikan materi dan menilai terkait akhlak secara manusia yang toleransi dan interaksi sosial yang tentunya dengan kaitannya dengan mental yang tadi yang semakin kesini pelajaran PMP sudah hampir ditiadakan dan ada tidak menutup kemungkinan untuk pelajaran olahraga agama pun sudah sedikit ada isu akan ditiadakan, cuman itu mungkin masih dibahas di tingkat di tingkat instansi yang terkait, yaitu guru kelas 1 sampai dengan 6 dari mulai Bu Eka sampai dengan Pak Agu di sini yang tentunya nanti ada pernyataannya secara tertulis di sini, yaitu berdiskusi bersama mengembangkan dan memberikan materi dan menilai terkait kebutuhan energi tubuh dari mulai gizi yang seimbang, pengaturan pola makan, mengembangkan dan memberikan materi dan menilai pembuatan serta pameran poster yang tentunya kita tadi akan membuat posternya tentunya untuk poster anti bullying tadi. Selanjutnya yaitu guru PJOK saya sendiri berdiskusi bersama mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai secara senam bugar kepada peserta didik dan festival olahraga tradisional ya, salah satu programnya untuk kedepannya insya Allah nanti kita akan laksanakan selain SKJ senam kesegaran jasmani setiap hari Sabtu, nanti insya Allah saya juga akan memprogramkan untuk anak itu terlibat di dalam permainan tradisional gitu ya, mulai dari loncat tinggi, terus ucing-ucingan gitu kan, terus jejangkungan dan yang lain itu. Untuk materi yang ke-8 yaitu adalah kapasitas kelas dan sekolah, yaitu aset atau modal manusia seperti pimpinan sekolah, pengawas bina, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua, atau tokoh olahraga, tokoh agama, pihak puskesmas yang terlibat langsung. Yaitu selanjutnya yaitu aset atau modal sosial dan politik, yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Yang tentunya selanjutnya adalah aset atau modal politik, yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program mampu menjalin mitra dengan pihak sekolah lain ya, tentunya ini adalah kebijakan daripada pihak sekolah terutama Bapak Kepala Sekolah nanti akan berkomunikasi langsung dengan instansi terkait mulai dari pimpinan yang dimulai daripada pihak tokoh-tokoh masyarakat serta instansi terkait. Selanjutnya yaitu agama atau modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang terlibat yang taat beribadah, budaya syar'i, fasih, impossible dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Tentunya ini adalah menjadi salah satu modal atau aset dalam hal agama dan budaya. Yang selanjutnya yaitu aset atau modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, kepemilikan lapangan olahraga, lab digital, ruang kelas
musola, komputer, dan paket digital lainnya. Tentunya ini adalah berkaitan dengan finansial sekolah ataupun sarana di sekolah, ya, dari mulai musola gitu kan, sarana olahraga, sarana digital, ruang kelas yang nyaman, begitupun dengan ruang komputer ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah aset atau modal finansial, yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kebijakan proyek. Tentunya ini tidak terlepas daripada finansial yang ada di sekolah kita yang masing-masing, di sekolahnya masing-masing, yang ini berkaitannya dengan kebijakan daripada ibu atau bapak kepala sekolah di sekolah kita masing-masing. Dan untuk selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Di bagian akhir ini tentunya ada evaluasi ataupun refleksi, ya tentunya, yaitu kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, yaitu guru, staf, dan perwakilan peserta didik, yang tentunya selalu kita laksanakan minimal dalam 3 bulan sekali. Kita selalu mengadakan rapat dengan guru-guru untuk membahas dan mengevaluasi program yang telah kita laksanakan di kemudian hari untuk ke depannya. Dan untuk selanjutnya yaitu bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung, tentunya ya, kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Selanjutnya yaitu evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form yang didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf serta peserta didik dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung di dalam program. Jadi tentunya pihak sekolah melibatkan orang tua murid dalam berbagai macam program pemerintah yang akan kita laksanakan di kedepannya. Yaitu sebagai tantangannya yaitu adalah kesibukan mengajar guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Tentunya akan kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu untuk di dalam kerjaan kita sehari-hari. Faktor hujan tentunya mengakibatkan pelaksanaan senam bola dan festival olahraga bisa saja tertunda, yaitu SKJ yang kita laksanakan setiap hari Sabtu, mungkin ini harus mengatur pengkondisian mengenai cuaca, karena memang ini berkaitan dengan cuaca yang sekarang sudah masuk ke musim hujan tentunya. Yang selanjutnya yaitu sebagian peserta didik tidak mampu membawa bekal dengan komponen gizi yang seimbang. Tentunya di dalam bekal yang anak bawa ke sekolah itu tidak sepenuhnya full gizi gitu ya. Ada juga yang kurang gizi dalam arti kekurangan karena memang berkaitan dengan perekonomian keluarganya masing-masing di rumah. Yang selanjutnya yaitu sebagai solusinya mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu yang mengajar guru yang terlibat. Jadi dalam program pelaksanaan ini tidak mengganggu KBM yang berlangsung di sekolah masing-masing, Bu, tentunya ya, dari mulai masuk, istirahat, dan juga jam keluarnya. Selanjutnya adalah mengatur ulang jadwal pelaksanaan program. Apabila program yang tidak terlaksana atau yang tidak terrealisasi akan diatur ulang disesuaikan dengan kondisi cuaca, yaitu mengacu kepada data dari BMKG karena memang kita berkaitan dengan cuaca hujan, sekarang sudah masuk di musim hujan. Dan yang terakhir adalah sekolah dapat menyediakan paket sarapan bergizi. Tentunya ini dari pihak sekolah ya, dari Bapak Ibu sekolah, ternyata di sini harus menyediakan program makanan bergizi gitu ya. Tentunya ini yang berkaitan dengan permasalahan ibu-ibu yang ada di sekolahnya masing-masing. Dan untuk yang terakhirnya di sini adalah di dalam RTL ini ternyata untuk pembahas selanjutnya adalah
Thank you. Tidak terlalu tegang ya Bu ya, karena memang banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, apalagi di sini di dalam program tindak lanjut saya ini berkaitan dengan biji, berkaitan dengan finansial yang harus dikeluarkan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan hormat dari saya kepada anggota rapat pada kali ini, saya memberikan kesempatan untuk mengeluarkan atau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sekiranya berkaitan dengan program Serasa dan Setali ini. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau menanggapinya. Saya Pak. Ya baik, terima kasih kepada ibu yang sudah mengacungkan tangan, dan silakan untuk memaparkan penyampaiannya. Silakan kepada Bu Ulfa yang sudah mengacungkan tangan. Terima kasih Pak sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang ada di dalam benak dan pikiran saya sebagai guru kelas, di mana tadi yang disampaikan oleh Bapak itu ada diantaranya dalam masalah bullying. Seperti kita ketahui, bullying itu kan ada mulai dari bullying fisik dan bullying mental ya Pak ya. Nah yang fisik mungkin bisa kelihatan, tapi yang mental kita tidak tahu anak seperti apa, karena jika terkena bullying itu sangat mempengaruhi perkembangan dan jiwa anak itu sendiri. Nah, yang dilakukan oleh siswa mungkin guru bisa apa ya namanya, memberikan peringatan gitu. Tapi kadang-kadang bullying ini terjadi disampaikan juga oleh guru terhadap anak dengan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar oleh anak. Misalkan keberadaan anak yang kurang mampu gitu. Ada kata-kata yang dalam tanda kutip kalau kasar ya kasar. Misalkan kamu bodoh, nah itu kan termasuk bullying juga. Nah, untuk menangani hal seperti ini kan kita tidak tahu perasaan anak seperti apa gitu. Pendekatan apa yang harus kita lakukan oleh guru sendiri terhadap anak yang kena bullying secara mental. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pemaparan dan pertanyaan yang tentunya kedepannya akan kita bahas bersama-sama. Silakan dari rekan-rekan yang lainnya, mungkin ada yang mau menanggapi dulu sebelum nanti kita akan ke kesimpulannya. Bagaimana dengan hal tersebut? Silakan Pak Agung yang sudah mengacungkan tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk berbagi pemikiran terkait dengan masalah bullying. Sebelum itu tadi ada kalimat yang menarik bagi saya. Salah satunya adalah tentang kalimat itu apa, BMKB sama BMKG ya. Di musim penghujan ini kita menghadapi BMKG ini harus waspada juga terhadap cuaca yang ekstrim. Terus BMKB juga sama ya, karena musim dingin ini pasti akan berpengaruh terhadap Perubahan cuaca. Yang berkaitan dengan yang dibahas oleh Ibu Ulfa tadi tentang bullying. Pada prinsipnya adalah yang dibully atau yang membuli itu adalah yang terkuat ya. Yang terkuat itu pasti yang membuli, dan yang lemah pasti yang dibully. Kenapa sih si anak ini lemah gitu? Berdasarkan analisa yang pernah saya lakukan adalah salah satunya tadi yang seperti berhubungan juga dengan tadi gizi. Jadi kurangnya pemahaman orang tua selain dari faktor ekonomi ya. Kurangnya pemahaman orang tua terhadap menu makan sehat anak. Jadi orang tua itu seperti seperti sederhana tapi sebenarnya membahayakan. Contohnya gini, anak datang ke sekolah dari rumahnya kadang hanya diberikan
uang cukup 10.000 tanpa dia memikirkan atau tanpa dipersiapkan oleh orang tuanya dia harus beli apa nanti di sekolah. Misalkan anak karena tidak ada arahan dari orang tua ke sekolah datang beli makan yang pedas, minumnya es, itu sudah pasti ada efek ke depannya. Ya, pertama perutnya sakit, yang kedua sehingga berdampak pada motoriknya atau semangat anak. Gitu. Terus nanti kata ibu apa? Bagaimana cara kita menangani itu? Nah, salah satunya dari pihak sekolah adalah sosialisasi terhadap orang tua atau kita musyawarahkan dengan orang tua bahwa pentingnya kita mempelajari tentang menu makan sehat bagi anak. Itu mungkin jadi sosialisasi terhadap orang tua tentang menu makan sehat anak. Mungkin ada yang lain mau ditambahkan? Ya, silakan kepada Ibu Rista untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Menindaklanjuti atau menambahkan dari yang sudah Bapak disampaikan masalah bullying baik dari pendidik ataupun dari peserta didik juga di sini salah satunya saya menambahkan di sini dengan adanya komunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi pertama komunikasi dengan anak, yang kedua komunikasi juga dengan orang tua, dan juga yang ketiganya ini komunikasi dengan sesama pendidik kita yang sini. Jadi ya rekan sejawat. Jadi kalau memang ada komunikasi yang baik dari ketiga hal tadi di sini baik dengan peserta didik, dengan pendidik atau dengan orang tua di sini, ketika sudah terjadi komunikasi yang baik maka ini akan meminimalisir terjadinya bullying tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pemaparannya atau tanggapannya, dan untuk barangkali nanti sebelum kita merefleksikan hasil daripada semua ini, silakan kepada rekan-rekan yang lain bisa menambahkan mengenai program anti bullying ini tentunya ya. Begini, Silakan kepada Pak Ago yang sudah. ini kan kita ini dulu ya terjadi bullying terhadap anak. Tuntutan seorang guru bagi saya ya adalah kesabaran. Tidak ada kesabaran maka terjadi bullying tadi. Sabar tawakal ya. Oke, betul. Jadi betul-betul guru itu dituntut kesabaran. Ya, dulu kesabaran untuk menghadapi atau mengeluarkan ya tindakan atau perkataan yang itu memang tersadar dan tahu posisi kita itu sebagai apa. Nah itu aja. Iya. Kalau sudah tahu, sudah dimiliki kesabaran gitu ya, Betul. pengetahuan tentang bullying, insya Allah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Terima kasih yang Bapak. telah membantu memaparkan penjelasannya. Ya tentunya intinya kalau boleh saya tarik kesimpulannya tentunya dari Bapak itu sabar ya Pak ya. Dengan senang dengan pekerjaan Iya. kita di sekolah masing-masing, dan yang lainnya ataupun yang mau menanggapi silakan dari Pak Komite mau menambahkan ada beberapa tip kepada kami di sekolah untuk mencegah terjadinya bullying baik secara fisik maupun mental. Silakan Bapak Wakil Komite. Terima kasih. Saya hanya sebatas menambahkan sedikit mungkin ya. Untuk para guru yang mendidik di sekolahnya masing-masing, ya seperti itu tadi, salah satu cara mencegah terjadinya bullying dengan cara pendekatan, komunikasi juga, sama satu lagi harus ada komunikasi dengan orang tua murid tersebut gitu Pak. Ya. Apabila terjadi ataupun untuk mencegah bullying tersebut, kita harus tahu posisi anak di keluarganya seperti apa, mungkin dari masalah sosial, finansial gitu. Iya. Kita harus sebagai guru harus lebih memahami kalau bisa gitu. Betul. Ya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan kepada Bapak Komite tentunya yang sudah menitipkan anak-anaknya kepada kita, yang tentunya telah mendukung
pembelajaran di sekolahnya pada kita, yang tentunya kita sebagai, kalau boleh saya menggarisbawahi yang Pak Komite sampaikan, itu mungkin salah satunya jangan sampai terjadi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, salah satunya seperti kisah-kisah di dalam dongeng gitu ya, banyak sekali. Jadi guru itu dilema Pak, kalau saat ini sebetulnya guru itu dilema dalam arti kita terlalu depan dalam mendisiplinkan anak, kita kena sanksi ya dengan diadakannya hamla intinya nama kedepannya, tapi mungkin itu menjadi suatu tantangan bagi kami untuk diselesaikan bersama dinas terkait, dan sejujurnya memang seperti itu Pak. Jadi saya dilema, sementara pembelajaran itu mulai dari disiplin Pak. Ya, setahu saya pembelajaran itu mulai dari disiplin, mulai disiplin baju, disiplin pakaian, waktu. Makanya salah satunya mohon izin Bu gitu ya, di sekolah saya biasa guru olahraga, setiap pelajaran olahraga mohon izin tangannya itu gitu saya periksa dari situ aja dulu gitu ya, belum lagi nanti ke rambut dan yang lainnya. Cuma setiap hari Sabtu, setiap pelajaran olahraga, insya Allah saya selalu kembangkan mulai disiplin tersebut. Jadi mohon maaf saja Pak apabila banyak sekali kesalahan dari pihak guru kami di sekolah dalam mendidik dan memberikan pelayanan kepada anak yang mungkin tidak berkenan dengan, tidak selaras dengan ibu-ibu yang dan bapak-bapak di rumah yang dapat melakukan. Baik, terima kasih. Tibalah kita di penghujung acara. Pada saat ini ya 3 menit kita akan membahas kesimpulannya. Silakan dari rekan-rekan yang mau yang bisa barangkali merefleksikan hasil daripada pembelajaran daripada bullying tersebut. Silakan kepada rekan-rekan untuk merefleksikan, untuk menarik kesimpulan daripada permasalahan yang kita bahas kali ini. Silakan Bu Pak atau Bu Neng atau Bang bisa ada tuh. silakan Pak Denda untuk ini ya, untuk merefleksikan pembelajaran pada kesimpulan pada kali ini. Baiklah, terima kasih kepada narasumber dan rekan-rekan semuanya. Saya akan menggarisbawahi ya, atau menurut kesimpulan materi kali ini ya tentang bullying, yang mana kita sebagai pendidik ya harus menjaga anak didik kita dari hal-hal yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan. Ya, salah satunya adalah bullying. Kita perlu waspada terhadap itu ya. Kita lebih dekat lagi terhadap siswa kita, lebih memahami kekurangan mereka ya, lebih dekat lagi terhadap orang tuanya, komunikasi langsung terhadap orang tua maupun terhadap siswa-siswi kita yang berada di sekolah. Perlu kita istilahnya jaga ya anak-anak kita supaya tidak terjadi pembulian ya dengan teman sejawatnya ataupun guru terhadap siswa ya, tentang hal-hal seperti itu. Yang selanjutnya mungkin kita apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ago ya, sebagai pendidik harus sabar ya, intinya harus sabar menghadapi anak didik kita, karena setiap siswa kita itu mungkin berbeda karakter ya, Beda latar belakang. Mungkin dari faktor yang dikatakan oleh komite ya, Beda faktor nasib ekonomi ya, mungkin lagi dari faktor pendidikan orang tuanya yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa
saya simpulkan pada pertemuan hari ini. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Denda yang telah memberikan refleksinya atau menarik kesimpulannya pada pertemuan kali ini, dan insya Allah dan tibalah kita pada penghujung acara ini kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Silakan. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.